Baik, kembali kita bertemu di dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana menerapkan pengujian perakitan komputer dan bagaimana menguji kinerja komputer yang sudah kita rakit. Di pertemuan sebelumnya kita sudah coba bagaimana langkah-langkah melakukan perakitan komputer. Dalam pelajaran ini, materi yang pertama mau kita pelajarin adalah proses POS. Pengertian daripada POS itu atau kepanjangannya adalah Power on Self Test. Nah, pengertiannya adalah bahwa POS itu adalah serangkaian tes, ya, serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer. Artinya pada saat komputer pertama sekali dihidupkan, itu yang disebut dengan proses booting, yang disimpan di dalam ROM atau read only memory. Jadi ketika proses komputer itu yang pertama hidup, ya, prosesnya itu disimpan di dalam ROM, ya, untuk memastikan apakah komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak, ya, sebelum BIOS menjalankan sistem operasi. Jadi di sini pengertiannya adalah ketika kita menghidupkan pertama sekali komputer, walaupun sistem operasi belum ada atau belum diinstal, maka komputer itu bisa hidup, tapi yang hidup di situ adalah BIOS, ya, untuk POS, ya, untuk menjalankan proses booting. Di sini POS, ya, Power on Self Test, itu mengecek semua perangkat, ya, seperti keyboard, CPU, CMOS, BIOS, ya, dan jumlah RAM, disk drive, dan yang lainnya, ya, itu apakah sudah terhubung, ya. Apakah di sini dibilang memastikan apakah semua perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak, ya. Itulah yang disebut dengan pengertian POS. Nah, contoh proses POS itu adalah seperti berikut, ya, dimana ketika kita pertama kali menghidupkan komputer, kurang lebih, ya, seperti inilah tampilannya, ya. Dia akan masuk ke POS-nya, ya. Di sini akan mengecek berapa memorinya, ya, dan apa yang terhubung atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer itu sendiri. Misal di sini ada USB, ada IDI, serial bus, controller, dan selanjutnya, ya. Selanjutnya, fungsi atau proses POS itu sendiri, ya, memungkinkan pengguna komputer untuk menganalisis, ya, dan menentukan penyebab dari komputer yang bermasalah sehingga pengguna dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat. Ya, kalau mungkin ada kesalahan atau mungkin yang kurang tepat dalam perakitan, di sini yang perlu kita perhatikan di dalam proses POS ini. Biasanya jika terdeteksi masalah oleh POS, ya, Power on Self Test, maka akan tampil penandanya, ya, berupa bunyi bip, ya, disebut nanti itu bunyi bip, dan kode angka, ya. Itu biasanya, ya, ketika tidak prosesnya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan ada deteksi suara, itu disebut dengan bunyi bip dan kode angka. Berikutnya adalah fungsi POS, ya. Ada
ada fungsi POS, ya, ada fungsi POS, yaitu adapun fungsi POS yaitu ya untuk mengecek apakah komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya, ya, dia untuk mengecek apakah komponennya itu semua berjalan dengan baik. Jika semua dapat berjalan dengan baik, maka sistem operasi akan dijalankan. Tetapi ya, jika terdeteksi masalah, maka akan muncul peringatan berupa suara atau bunyi bip, kode angka, dan teks singkat. Jadi tidak bisa dijalankan operasinya, sistem operasinya. Ya. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui, ya, setiap komputer itu, ya, bisa saja memiliki kode-kode error yang berbeda, ya, tergantung pada BIOS. Ya, sekali lagi, kepanjangan BIOS itu adalah Basic Input Output System yang digunakan. Jadi di sini kita dapat mencari, ya, arti detail dari kode tersebut di internet, ya, untuk mempelajarinya. Ya. Saat ini ada 3 BIOS yang sering kita gunakan, ya, atau yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah ada AMI BIOS, ada Eword BIOS, dan Ponix BIOS. Selanjutnya, cara kerja daripada for on-cell test. Ya, pada umumnya, ya, semua proses dan prosedur yang dikerjakan oleh for on-cell test pada semua motherboard adalah sama. Yang walaupun ada beberapa perbedaan sedikit, ya. POS dilakukan oleh BIOS sesaat setelah komputer dinyalakan, ya, perhatikan di sini dinyalakan, dan proses booting dimulai. Jadi ketika komputer pertama kali dihidupkan itu yang namanya proses booting, ya. Berikutnya adalah berikut di bawah ini, ya, cara kerja dari power on cell test. Ya, pertama, ya, pengecekan power supply. Nah, di sini ditandai dengan hidupnya lampu indikator atau power beserta kipas pendingin power supply yang berputar. Artinya, ketika kita pertama kali menghidupkan komputer, ya tentu, ya, yang pertama kali itu adalah hidup lampu indikator power, ya. Dan pada saat kita hidupkan misalnya tombol powernya, maka kipas pendingin power supply secara otomatis berputar. Kemudian jika berada dalam kondisi yang baik, ya, artinya kalau sudah terkoneksi atau terpasang dengan baik, pada saat dihidupkan, maka proses kerja daripada CPU akan di-reset secara otomatis oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Artinya langsung secara otomatis dia berjalan dan hidup ke sistem operasi. Kemudian yang ketiga, pengecekan BIOS beserta seluruh isinya. Maka POS akan memastikan terlebih dahulu apakah BIOS berjalan dengan baik atau sebelum menjalankan sistem operasi. Nah, ada di sini instruksi, ya. Adapun instruksi awal, ya, yang pertama itu adalah read only memory BIOS, ya, adalah lompat ke alamat POS. Jadi ketika terjadi kesalahan, ketika proses booting atau penghidupan pertama, maka yang pertama instruksi awal itu langsung ke memori, ya, read only memorinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah pengecekan CMOS, ya. Nah, di sini nanti power on cell test akan memastikan bahwa CMOS dapat berjalan dengan baik.
dengan diawali dengan pembacaan data start. Ya, biasanya semua pengaturan itu tersimpan di dalam pengaturan hardware awal itu ya tetap tersimpan pada waktu yang disimpan oleh memori ya. Pada RAM di sini CMOS tetap sebagai data acuan untuk pengecekan. Jadi artinya di sini pengecekan CMOS itu apakah sesuai dengan pembacaan data stub yang ada pada RAM. Ya. Kemudian yang kelima, ya, pengecekan secara keseluruhan ya terdapat terhadap CPU, baik itu waktu, ya, baik memori busnya, memori modul, dan kendali memori akses secara langsung. Kemudian yang keenam adalah melakukan pengecekan ruang memori, di mana harus terdapat memori sebesar 16 KB yang dapat dibaca dan ditulis untuk keperluan ROM BIOS dan juga untuk menyimpan data kode FOS. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, melakukan pengecekan input-output controller dan bus controller. Artinya setiap perangkat input-output dan bus controller, ya, itu yang pertama dilakukan, dicek oleh power on self test. Jadi POS harus memastikan kedua controller tersebut, input, output controller dan bus controller, dapat bekerja dengan baik dalam mengontrol proses membaca dan menulis data yang termasuk di situ input-output untuk PGA card yang sudah terhubung dengan monitor. Nah, inilah 7 langkah yang diproses ya oleh POS itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ini peringatan kesalahan atau error ya. Di dalam power on self test ya ada gejala permasalahan atau peringatan kesalahan yang muncul sesuai dengan prosedur POS yang dilakukan oleh BIOS ya, yaitu yang pertama gejalanya itu CPU dan monitor serta ya di sini CPU dan monitor serta tidak ada suara bip gitu ya. Peringatan kesalahannya instalasi fisik, ketegangan listrik, AC ya, baru power supply. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, CPU mati ya, monitor mati dan tidak ada suara bip. Nah, peringatan kesalahan yang harus kita perhatikan adalah instalasi kabel data dan PGA card, baru monitornya yang perlu diperhatikan. Nah, ketika juga terjadi yang ketiga adalah CPU hidup, monitor mati dan ada suara bip ya, yang perlu kita perhatikan ya, disesuaikan dengan suara bip yang muncul ya. Selanjutnya kita akan coba bipnya itu sesuai dengan merek atau sesuai dengan jenis ROM yang digunakan. Nah, jika power supply dan monitor ya sudah dicek dapat bekerja dengan baik, maka BIOS akan meneruskan POS selanjutnya. Jadi jika ditemukan masalah maka akan muncul atau kedengaran bunyi bip ya. Bunyi bip tersebut disesuaikan dengan BIOS yang digunakan seperti Word, AMI dan IBM. Berikut di bawah ini penjelasan tentang peringatan yang sering muncul ya, yang sering muncul dari masing-masing bunyi bip tersebut. Yang pertama ya, pada Word BIOS. Yang pertama itu adalah satu bip pendek.
Ya, artinya itu adalah bahwa personal komputer atau komputer yang kita perhatikan itu adalah dalam kondisi baik. Makanya ketika kita menghidupkan komputer, pertama sekali itu muncul adalah bunyi bip sekali. Artinya komputer itu dalam keadaan baik. Yang kedua, satu bip panjang. Ya. Muncul suara bipnya itu panjang ya. Itu artinya kerusakan pada memori. Bisa saja mungkin memorinya yang bisa longgar atau bisa rusak atau mungkin penempatannya tidak tepat. Kemudian yang ketiga, satu bit panjang, dua bit pendek. Artinya kerusakan pada modul DRAM parity ya. Yang keempat, satu bit panjang, 3 bit pendek, artinya kerusakan pada bagian VGA ya, video graphic array-nya. Kemudian yang kelima, bit berbunyi terus menerus, yaitu kerusakan pada modul memorinya ya. Inilah beberapa yang perlu diperhatikan ketika bunyi bit ya, yang dikelola atau yang dikerjakan oleh pos sendiri ya. Ini untuk reward BIOS. Kemudian yang kedua untuk IBM BIOS ya. Yang pertama itu tidak ada bunyi bit, artinya kita hidupkan memang sama sekali nggak hidup ya. Itu artinya kerusakan pada power supply ya. Kemudian yang kedua adalah satu bit pendek, komputer dalam keadaan baik, sama dengan reward BIOS tadi. Kemudian yang ketiga, bit berbunyi terus menerus, atau artinya RAM tidak terpasang atau RAM mungkin dalam keadaan tidak baik. Yang keempat, bit pendek berulang atau berulang-ulang ya, kerusakan pada power supply. Yang kelima, satu bit panjang, satu bit pendek ya, bermasalah pada motherboard. Kemudian satu bit panjang, dua bit pendek itu bermasalah pada VGA card ya. Kemudian yang ketujuh, satu bit panjang, 3 bit pendek ya, bermasalah pada VGA card atau EGA. Kemudian yang ke-8, 3 bit panjang ya, bermasalah pada keyboard. Kemudian yang ke-9, 1 bit blank monitor, berarti VGA circuit yang bermasalah. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan ketika komputer dalam keadaan bermasalah. Kemudian selanjutnya untuk BIOS, AMI BIOS ya. Di sini yang pertama, kalau terjadi satu bit pendek ya, di sini ya, dynamic random access memorinya gagal refresh ya, gagal melakukan proses. 2 bit pendek memeriksa keseimbangan dynamic random access ya. Kemudian yang ketiga, 3 bit pendek, BIOS tidak berhasil mengakses 64 KB memorinya ya. Yang keempat, 4 bit pendek ya, waktu tidak berhasil bekerja. Yang kelima, 5 bit pendek, motherboard tidak berjalan dengan tidak menjalankan prosesor ya. Yang keenam, 6 bit pendek bermasalah pada keyboard. Kemudian selanjutnya 7 bit pendek ya, video mode ya, bermasalah. 8 bit pendek, ini yang ketujuh ini ya, yang ketujuh ya, ini yang ke-8 ya, tes memori VGA tidak berhasil. Kemudian yang ke-9, 9 bit pendek bermasalah pada checksum error ROM ya.
Yang ke-10, 10 bit pendek, ya, CMOS shutdown read write atau terjadi mati otomatis, ya, jadi bermasalah. Kemudian yang ke-11, 11 bit pendek, ya, cache memori bermasalah. Yang ke-12, 1 bit panjang, 3 bit pendek, terjadi kerusakan pada konvensional atau extended memory. Nah, yang ke-13, 1 bit panjang, 8 bit pendek, ya, tes tampilan gambar tidak berhasil. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, di dalam proses power on cell test, ya. Nah, kami boleh memperhatikan, ya, masih banyak sebenarnya kerja-kerjanya daripada pos ini sendiri, ya. Sekarang kerjakan tugas latihan berikut, ya. Kemudian dikerjakan di buku latihan dan dikirimkan melalui aplikasi. Ya, demikian pertemuan kita di pertemuan ini, ya. Harapan kami, nah, kami tetap dalam keadaan sehat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.